Selamat pagi Sobat Molar. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu produktif. Terima kasih. Hari ini saya akan sharing tentang perawatan gigi pada anak-anak. Nah, di sini saya sedikit membahas tentang apakah perlu gigi anak-anak itu dirawat. Toh nantinya gigi anak-anak itu kan ganti. Saat dia umur 6 tahun dia akan mulai pergantian gigi. Apakah perlu dilakukan perawatan? Apakah kalau memang ada gigi yang berlubang dibiarkan saja atau seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan gigi anak-anak pada dokter gigi. Jadi di sini disarankan kita membahas dari dasar dulu. Pembentukan gigi anak itu, pertumbuhan itu dimulai dari dalam janin. Saat dalam janin itu juga sudah terbentuk gigi, cuman bukan terbentuk yang langsung tubuh gigi, enggak, cuma berbentuk dalam jaringan sel-sel itu sudah mengalami pembentukan gigi, dan akhirnya nanti saat bayi itu lahir dia belum mengalami terjadi pertumbuhan gigi, dan situ berlanjut proses pembentukan gigi sampai dia nanti umur 6 bulan biasanya. 6 bulan itu anak-anak bayi itu balita mengalami pertumbuhan giginya, dan sampai dia nanti umur beranjak dewasa sampai umur 12 tahun biasanya, dan saat umur 6 tahun dia sudah mengalami pergantian gigi dari gigi susu ke gigi dewasa atau gigi permanen. Nah, sampai dia dari umur 6 tahun itu sudah mengalami giginya biasanya goyang, ditandai dengan gigi goyang. Itu tandanya karena gigi permanennya mau tumbuh. Sampai umur 12 tahun gigi anak-anak itu mengalami pertumbuhan. Nah, jadi pada saat pertumbuhan gigi susu, apakah perlu dirawat? Kalau misalnya ada gigi anak-anak yang berlubang atau seperti apa, apakah harus dirawat atau dibiarkan saja? Dan saya bilang pasti para dokter gigi juga merekomendasikan untuk dilakukan perawatan. Ya, misalnya dilakukan penambalan. Karena apa? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada kondisi anak sama struktur giginya juga sama seperti orang tua, sama gigi permanen sama, cuman pada gigi anak-anak itu yang berbeda, kadang bentuk anatomis giginya aja kadang lebih kecil. Nah, dan jumlah gigi pada anak-anak itu sampai umur 6 tahun itu ada 20 gigi, sedangkan pada gigi dewasa itu ada 32 gigi. Nah, pada gigi anak-anak itu sama juga ada pulpa, dentin, dan email. Nah, pada gigi anak-anak kalau sudah mengalami kerusakan, pada saat mengalami kerusakan gigi sampai berlubang dan sudah sampai pulpanya, otomatis kan pulpa ini terdapat pembuluh-pembuluh darah di sini. Biasanya kalau udah sampai pulpa, kalau pulpanya ini masih vital atau masih hidup, kalau langsung terpapar itu biasanya berdarah. Kalau misalnya di dokter gigi bisa ngembur gigi, kalau misalnya karena ini langsung berdarah. Nah, berarti itu tandanya apa? Kalau berdarah biasanya itu langsung koneksinya ya ke pembuluh darah. Kalau sudah pembuluh darah ini terbuka, pulpa ini terbuka, apalagi sudah mengalami kebusukan, otomatis ini berarti ada infeksi biasanya di sini. Jelas bakteri patogen atau bakteri yang jahat di sini berkumpul sudah. Nah, saat bakteri di sini berkumpul, otomatis di sini bakteri ini bisa masuk ke pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh tadi. Dan
juga pada anak-anak ini nantinya akan mempengaruhi kondisi anak juga. Dan menurut literatur kesehatan gigi anak yang kurang bagus, apalagi dia anak-anak mengalami sedang menjalani masa pertumbuhan, itu akan mengganggu nantinya. Yang jelas dia belajar. Karena apa? Karena pada kondisi seperti ini, kalau anak-anak sudah sakit gigi ya susah. Jangankan anak-anak ya, orang tua aja kalau sakit gigi gimana rasanya, susah berpikir. Orang ngomong samping aja pasti bakalan marah kan itu. Apalagi anak-anak, mungkin dia nggak bisa mengungkapkan kemarahannya, cuman dia merasakan sakitnya, dan akhirnya juga dia nggak bisa berpikir, nggak bisa konsentrasi belajar. Itu dia nggak bisa konsentrasi. Nah, itu secara dilihat secara ininya ya, belum lagi dilihat secara mekanismenya, di bagaimana hubungannya dengan sarafnya. Itu dapat juga menghambat respon saraf pada anak-anak tersebut. Akhirnya daya tangkapnya pun berkurang. Nah, karena juga pas anak-anak tersebut tidak merasakan sakit, dia tidak bisa berkonsentrasi untuk menerima pelajarannya. Dan juga di salah satu sisi, karena giginya itu sudah rusak, mengalami infeksi, dan biarkan sudah lama, akhirnya itu tadi dapat menghambat daya tangkap anak tersebut. Jadi apabila para orang tua ingin anaknya cerdas, pintar, sebaiknya dimulai dari dini. Jagalah kesehatan gigi dan anak-anak. Bukan cuman itu aja, karena juga sebenarnya kalau kondisi yang gigi yang buruk, yang rusak, yaitu tadi akhirnya mengganggu sistem organ-organ yang lain ya, seperti yang pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya tentang penyakit sistemik, hubungannya penyakit yang ada dalam tubuh, yaitu jantung segala macam. Pada anak-anak juga bisa mengalami kegagalan jantung. Karena apa? Kondisi mungkin karena kondisi kebersihan mulutnya yang kurang, atau memang karena memang bawaan juga bisa. Cuman yang jelas, kalau kita bisa menjaga kebersihan mulut, gigi dan mulut anak-anak dan juga orang tuanya ya juga, paling tidak resiko dari gigi, kesehatan mulut itu paling enggak tereliminasi juga. Nah, jadi misalnya penyebab penyakit jantung atau misalnya diabetes itu memang erat hubungannya juga dengan kesehatan gigi dan mulut. Misalnya penyebab kesehatan gigi dan mulut itu penyebab penyakit jantung misalnya, itu disebabkan oleh misalkan kondisi kesehatan gigi mulutnya yang buruk, merokok, pola makannya tidak terjaga, kurang olahraga. Kalau kita bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut kita dengan baik, paling enggak satu resikonya itu sudah berkurang. Nah, jadi satu resiko sudah berkurang, mestinya pasien ini tidak merokok. Dua, resikonya sudah berkurang. Misalnya pasiennya rajin olahraga, tiga, risiko sudah berkurang. Nah, tinggal menjaga pola makannya dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak mengurangi risiko dari penyebab penyakit tersebut. Jadi pada anak-anak sangat penting dijaga kesehatan gigi dan mulutnya, karena gigi adalah aset untuk masa depan anak-anak tersebut. Karena juga biasanya pada anak-anak kecil itu susah dilakukan perawatan pada anak-anak kecil, dan jangankan anak-anak kecil yang lain ya, kadang anak saya juga susah dilakukan perawatan, terutama anak saya yang kedua itu. Mereka mau sih, cuman kadang ya mut-mutan sih, kadang anak-anak itu kadang waktunya ada di saatnya dia mau, dan kadang ada saatnya dia susah banget. Kalau dia kadang kalau dia mau ya kadang dia minta, kalau enggak ya itu susah memang. Jadi
sebaiknya dirawatlah dari dini, kesehatan gigi dan mulut anak-anak. Untuk anak-anak tersebut karena kondisi mulut anak-anak itu kan biasanya kadang sebenarnya anak bayi itu kalau sudah lahir, pas saat dia lahir itu kondisi mulutnya steril bersih, dan sampai nanti dia mulai bisa makan itu akhirnya sudah mulai terkontaminasi. Dan pada ibu-ibu hamil yang menyusu yang saat anaknya sudah mulai bisa makan, itu kadang ada beberapa orang tua yang biasanya kan membikinkan makanan anaknya mungkin panas ya, kondisi panas, habis mau menyuapin biasanya itu ditiup dulu. Nah, pada kondisi orang tua kondisi kebersihan mulutnya yang buruk akhirnya akan menularkan bakteri-bakteri yang jahat yang ada di mulut. Itu hati-hati. Jadi untuk orang tua juga, makanya itu fungsinya video saya sebelum-sebelumnya juga ada tentang ibu hamil, perawatan ibu hamil, jadi sampai melahirkan itu harus juga terjaga. Jadi pada ibu hamil yang tentunya sudah melahirkan, saat menyusui, saat merawat anak, saat anaknya sudah mulai beranjak umur 6 bulan atau sampai 1 tahun sudah diajarin makan. Nah, biasanya itu tadi kebanyakan anak-anak orang tua kalau mau menyuapin anaknya makan itu ditiup, kadang kalau kondisi panas ditiup. Nah, sedangkan itu tadi kalau kondisi gigi dan mulut ibunya atau bapaknya atau neneknya biasanya nyuapin makan kondisinya buruk, akhirnya itu akan mentransfer bakteri-bakteri yang jahat yang ada di mulut orang tuanya itu. Jadi hati-hati ya, kalau sebaiknya kalau memberi makan anak itu sebaiknya, alangkah baiknya jangan ditiup dan biarkan aja dengan suhu ruangan, dia bisa dengan menurunkan suhunya sendiri makanan tersebut, akhirnya kita bisa memberikan ke anak. Nah itu, jadi pada kondisi seperti itu juga mempengaruhi kondisi mulut anak. Dan juga pada anak bayi itu pada umur 6 tahun itu biasanya sudah mengalami pergantian gigi susu ke permanen, ditandai dengan giginya goyang, biasanya goyang karena gigi ini misalnya kan gigi permanen, gigi susu mau tumbuh dan didorong oleh, kenapa gigi susu itu goyang, karena ada dorongan dari gigi permanennya dari bawah mendorong giginya mau tumbuh. Nah, jadi ditandai pergantian gigi susu permanen itu giginya goyang, seperti yang pada gambaran ronsen ini. Di sini ada pada gambaran ronsen ini ada gigi susu dan gigi permanen yang ada di dalam ini, tepat di bawah gigi permanennya, gigi susunya, dan akhirnya ini seiring waktu nanti gigi permanennya mulai muncul ke permukaan, akhirnya mendorong gigi susunya tambah goyang. Sebenarnya pada kondisi pertumbuhan gigi ini sebenarnya biasanya nggak perlulah ke dokter gigi sebenarnya sih, cuman kadang ada beberapa orang tua dan pasien pun kadang mengalami sakit, biasanya karena kan digoyang lengket di gusi, biasanya nggak sabar mau dicabutkan. Sebenarnya kalau dibiarkan aja, kalau posisinya normal tumbuh di bawahnya, gigi permanen tumbuh normal tepat di bawah gigi susunya, semakin dia giginya naik, gigi permanennya itu akan mendorong gigi susunya dan akhirnya bisa lepas sendiri. Tapi kadang ada beberapa kasus yang tumbuh gigi permanennya tumbuh
di belakang gigi susunya. Istilah kedokterannya itu persistensi. Jadi tumbuh giginya masih, gigi susunya masih ada. Nah, pada kondisi seperti itu biasanya harus dilakukan penjemputan oleh dokter gigi. Nah, itu pada kondisi seperti itu. Kalau kondisi normal sebenarnya bisa aja nunggu dia goyang banget, akhirnya nanti juga bisa lepas sendiri. Nah, pada kondisi itu tadi, dan kebanyakan juga pasien menanyakan kondisi tersebut kok bisa tumbuh di nggak normal. Kalau seperti itu memang etiologinya belum diketahui, cuman saya membaca beberapa referensi itu juga bisa diakibatkan karena saat waktu pertumbuhan pembentukan gigi permanen itu kemungkinan bisa ada terjadi anak-anak tersebut terjadi trauma, entah dia jatuh karena anak-anak suka bermain, mungkin dagunya atau bagian mukanya terbentur atau apa itu. Saat pembentukan gigi permanen itu mungkin tergerak, tergeser atau karena benturan, karena trauma itu akhirnya mungkin ada yang tumbuh di belakang, ada yang di depan, seperti itu. Nah, jadi pada gigi anak-anak bayi juga harus dari sedari dini, pokoknya dimulai dari giginya tumbuh itu sudah dilakukan perawatan. Dan pada saat anak umur 3 bulan, 4 bulan itu pun kalau bisa sudah diajarkan untuk melakukan pembersihan mulutnya meskipun giginya belum ada yang keluar. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Pakai kain kasa. Pokoknya kain kasa atau pokoknya kain yang lembut, dibasahin dengan air hangat sedikit, diusap mulutnya. Ini misalkan ini mulut anak-anak ya. Jadi diusaplah di gusi-gusinya, kan belum ada gigi nih, pakai kain yang lembut, diusap, dibersihkan. Karena pada kondisi anak tersebut juga kalau tidak sering dibersihkan, biasanya pada anak-anak itu sering ditemukan jamur Candida, biasanya warna-warna putih pada anak-anak bayi. Biasanya terjadi pada anak bayi yang umur sekitar baru lahir sampai umur 2-3 bulan biasanya. Jadi harus benar-benar sering dibersihkan juga pada anak-anak. Dan juga saat dia udah umur 6 bulan itu juga bisa udah mulai tumbuh giginya, gigi susunya itu bisa dibersihkan pakai sikat gigi. Sekarang ada sikat kan yang jari itu finger brush yang di jari tempel di jari, itu bentuknya kayak silikon itu, jadi dibersihkan giginya. Pokoknya pada anak-anak diajarin lah bisa dari dini dulu untuk dia kedepannya agar dia nanti terbiasa untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Dan juga orang tua jangan terlalu, biasanya saya sering pasien anak-anak datang ke dokter, sering mengeluh, bilang kalau anaknya ini jarang sikat gigi, malam susah. Nah, kadang saya menanyakan ke orang tuanya sikat gigi juga nggak malam mau tidur, benar juga nggak ngerawat. Kalau orangnya juga nggak merawat, ya jangan dimarahin anaknya, jangan disalahkan anaknya, karena itu juga dalam mendidik anak-anak itu kan juga peran penting dari orang tuanya. Nah itu, jadi dari dini mungkin diajarkan dari balita. Saya juga mengajarkan anak-anak saya mulai dari mereka tumbuh gigi awal itu saya ajarkan sampai sekarang. Mereka setiap malam ya minimal sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur mereka harus sikat gigi. Nah itu. Dan juga pada anak-anak itu pola makannya dijaga. Biasanya anak-anak ini suka ngemil, makan permen, coklat. Nah jadi bagaimana caranya? Kalau bisa sih sebenarnya anak-anak itu dikasih makan agar dia kenyang. Jadi supaya jangan ada jeda yang keseringan dia anak-anak ini makan cemil-cemilan, jajanan, akhirnya itu nanti mempengaruhi kondisi mulutnya.
Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan, mengenal bagaimana kondisi mulut kita ada asam dan basa. Nanti selanjutnya saya akan bahas tentang kondisi tersebut. Nah, jadi pada anak-anak harus rajin dibersihkan ya, dan pola makannya orang tua kalau bisa dijaga. Kalau bisa anak-anaknya dia pada kondisi kenyang, akhirnya anak-anak tidak terlalu sering minta jajanan yang berbahaya ini, yaitu yang sering dikonsumsi anak-anak, coklat, permen, itu yang bisa merusak kondisi gigi, karena coklat, permen itu mengandung, akhirnya diproduksi di gigi, kalau dibiarkan lama nempel akan menghasilkan produk asam di mulut, dan akhirnya dapat memineralisasi lapisan gigi, dan akhirnya gigi bisa berlubang. Nah, jadi pada para orang tua, tolong dijaga kebersihan gigi dan mulut anak-anaknya, karena itu adalah aset untuk masa depan mereka, dan untuk agar juga pada anak-anak bisa menjalani masa tumbuh kembangnya dengan maksimal. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipakai dalam keseharian para orang tua, dan bisa menjadi motivasi bagi orang tua untuk bisa menjaga kebersihan gigi dan anaknya. Bukan cuma anaknya ya, orang tuanya juga ya sebenarnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap sehat ya, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu produktif. Terima kasih.